misal kan pernikahan Jawa, selain pakai kejawen tanggalnya itu apa lagi? Apa ya? Udah sih itu aja yang paling penting ya itu. Oh, kalau misal pernikahan Jawa ada lagi tuh kayak misal ada pakai yang bunga-bunga. Enggak sih, enggak terlalu kayak gitu. Cuma sejauh yang aku lihat, sebenarnya selama ini di masyarakatku tuh ada yang kayak pakai perias yang kalau asli periasnya kayak sangat kejawen sekali beberapa hari sebelum hari H pernikahan, periasnya bakalan puasa. Betul, dan itu terjadi di pernikahan bundaku. Jadi, ini kayak ada cerita nih. Okay. Jadi ayah sama bunda aku itu kebetulan nikahnya enggak kejawen sama sekali. Orang tuaku senenek kakekku enggak ada yang kejawen sama sekali. Jadi kebetulan waktu itu nikahan itu pokoknya ada problem lah sebelumnya. Jadi tapi kayak ayahku tuh nggak pingin pernikahan ini ditunda. Pokoknya kayak ya udah sesuai sama tanggal yang kita sudah tentukan. Gimana pun biayanya nanti kita carilah kayak gitu kan. Akhirnya menikah di hari itu. Kebetulan ada pasangan yang mau menikah tapi nggak jadi. Tapi dia sudah bayar semuanya, sudah sebajunya, make upnya, sudah semakanannya, sebuffet apa segala itu udah disediain, bahkan WO-nya gitu. Nah, katanya ayahku kalau WO yang emang dia itu ada perias yang sangat kejawen, menurut mereka melaksanakan pernikahan ini itu bukan cuma bisnis, tapi ada juga yang ibadah bagi mereka. Buat gitu. Si periasnya. Ya, makanya periasnya nggak yang kayak ya udah aku refund aja uangnya, enggak. Karena udah beli semua kan, nggak mungkin refund kan. Akhirnya kayak nyari lagi siapa yang mau nikah deket-deket ini. Kebetulan ada ayah bunda aku yang mau nikah, dikasih secara cuma-cuma semuanya. Si riasnya doang apa semuanya? Semuanya, sebajunya. Nggak di gedung, kebetulan belum gedung. Jadi mereka udah rias semuanya nikahnya di rumahnya mbahku. Karena rumahnya mbahku tuh ada lapangan besarnya di depan, maksudnya kayak luas gitu di depan. Ada di situ pakai adat Solo. Yang ada tahu emang Solo? Solo basahan. Enggak, Solo basahan yang benar-benar ada siraman. Semua hal sekarang. Yang kayak Kaisang. Enggak, iya sih. 11-12 ya. Pokoknya yang dia ada ininya. Iya, dan ada apa sih namanya? Ini namanya tato. Payes. Ya. Tuh benar-benar yang kayak gitu, terus yang pakai kembennya yang gini. Iya, betul. Benar-benar yang kayak keraton, orang keraton gitu. Ayahku juga yang pakai yang segini, kayak gini. Ada bunga-bunga melatinya, ada kayak mahkotanya itu. Gitu. Oke. Itu gratis. Anjir. Ayah bunda mau bayar apa? Gak ada. Free. Iya. Hoki anjing. Padahal kejawennya mungkin ya. Enggak kejawen, enggak tahu ya. Dan ayahku tuh masalahnya niatnya buat nikah tuh ngejual mobilnya ayahku. Dapat berapa juta gitu loh. Cuma udah dibagi rata buat keluarganya ayahku berapa, keluarganya bundaku berapa, buat bundaku berapa gitu, dibagi rata. Tapi kan jadi kayak bingung nih, kurang nih kayaknya nih buat nikah gitu. Dikasih gratis. Dan itu kayak Solo basahan itu zaman sekarang udah nggak tahu berapa juta. Berapa sih kira-kira Solo basahan? Waduh, nggak bisa kira-kira ya. Iya beda-beda. 30 juga. Ya maksudnya kayak minimalnya berapa? Untuk makeup doang nih sama bajunya nih ada tuh benar 30 juta. Iya apa itu kan? Nikah tuh mahal makanya. Kenapa? Nggak usah nikah. Iya. Oke. Ada ini sih, ada oke-nya Gen Z tuh punya mindset kayak nikah nggak usah mahal-mahal lah. Yes, betul. Karena banyak kebutuhan gitu. Itu ada bagusnya karena kayak itu mahal banget nikah yang kayak gitu tuh benar-benar harus orang biasanya benar-benar berada. Biasanya ya anak konglomerat dan apa segala sih biasanya. Betul, kayak Solo basahan itu. Ya itu kayak Kaisang. Ya. Iya maksudnya Solo basahan kayak Kaisang gitu kan. Kan dia dimandiin. Iya, ada siramannya. Terus nginjek apa? Nginjek telur. Kayak Luna Maya. Oh, namanya juga sih. Tapi kan dia di Bali ya? Iya, di Bali. Oh, semasa itu di Bali aja. Bagus itu, jujur. Aku nontonin kan si WO-nya punya akun TikTok kan. Iya. Gila. Jumlah tuh sih oke banget anjing. Iyalah. Oke lah gila anjir. Apalagi mereka pakai stupa Kaspea. Itu dekornya stupa Kaspea tuh 200 juta lebih kayaknya.
Belum, kamu belum, tahu? enggak. Kamu tahu ini nggak hampersnya yang wah YSL. iya, YSL Anjir, YSL anjir. Aduh, parfum. Tumbler ini apa namanya? Aduh, lupa aku kemarin tuh. Siapa ya? Ayu Dewi nggak sih yang Aku lupa lagi. Aku juga lupa namanya. mana anduknya ini lagi anjir bagus banget. Anak hotel Anjir, kan? iya, anjir. Kayak begitulah. Jadi kayak maksudnya kayak untuk beberapa MUA itu mereka menjalankan riasan itu sebagai adat, sebagai sesuatu yang sakral. Makanya jadi kayak ada, jadi harus puasa. Betul. Puasa Puasa itu sih beberapa dan hari. itu MUA mahal ternyata. Bagus banget. Itu bisa nemunya gimana deh? Aku juga gak tahu anjir, tiba-tiba anjir katanya. Nemunya gitu. Dia ini yang MUA yang kayak kalau udah selesai makeup Ada yang kayak gitu. Yang Yang rokok. lumayan agak begini. oh cowok. Cowok. Lebih bagus yang cowok malah biasanya. Iya, Wah. benar. Ya itu sih. Karena ibadah itu tadi. Jadi mereka tuh ketika berpuasa ya maksudnya adalah menjalankan ibadah, pengen membantu orang-orang yang misalnya menikah. Enggak, kalau misalkan kamu nih menikah, kamu pengennya adatnya kayak gimana? Anjir aku nggak mikirin anjir. Ya bayang-bayang Yang penting aja. mah sah anjir. Aku sih nggak adat sih, nikah biasa aja, nggak yang adat. Iya sama I'm nggak not usah stick aku. Oke, kalau cowokmu tiba-tiba orang tuanya yang sangat kejawen terus minta Iya nggak masalah. gini. Kan berarti harusnya di provide. Iya, mereka kalau yang dia mau. di berani provide, di mau, provide. iya kalau dia mau ini nge-provide oke, nggak masalah. nggak masalah, nggak ada masalah. Nah, tapi cowoknya dia juga nggak percaya gitu kan. Iya. Iya betul. Kamu mau ngomongnya gimana? Kirim nama ya. Enggak lah, aduh. Tapi di Bali lah. Kalau misal duitnya banyak nggak masalah ya. Ya kalau duitnya banyak, aku di Bali nggak masalah. Cuma niatnya emang mau intimate wedding mas. Iya sih sama sih karena Outdoor, semi outdoor gitu. Yang isinya cuma mingle, makan-makan, udah. yes, having fun sama teman-teman Iya sih. dan nggak perlu ngundang teman-teman. Nah masalahnya itu, Bonyok tau. soalnya kan biasanya kan orang tua kan yang minta. Iya kan, sampai- itu kayak ngapain anjir, nggak perlu lah. Tapi ini fun fact, kenapa orang tua tuh selalu sampai 1000 tamu? Kenapa? Karena di satu sisi kan orang tua kan punya banyak temen. Nah itu pengen lihat, ini anakku nikah nih, kayak anak gue nih nikah nih. Jadi semua orang tuh diundang. Oh, pamer Pemikiran ya. zaman dulu kan bisa kayak gitu kan, kayak semua orang tuh diajak. bener-bener. Even tuh kayak misalkan kenalan cuma Biar kayak, tahu. kayak saya dulu tetap diundang, maka sampai 1000 tamu. Anjing, gila. Tapi yang wajib ya makanya kayak dalam Islam pun yang paling penting tuh sebenarnya momen ketika walimah. Walimah Walimah itu kayak ketika kamu mau syukuran pernikahan. Jadi kayak kalau orang-orang di daerahku tuh kayak selamatan terus ngasih-ngasih. Resepsi. Enggak, sebelum nikah tuh kayak sebelum Amin nikah? 1 ya, Amin 1 orang Amin 2 gitu. Syukuran terus ngasih apa itu kotak berkat terus kasih ke tetangga-tetangga lah, terus ngasih tahu ini walimah. Walimah itu kayak ngasih tahu kalau misal anakku tuh mau nikah, iya, biar nanti Iya. biar nggak jadi omongan atau bahan bahan gibah yang jelek gitu. Emang nggak perlu diundang tapi ada itunya sih. Iya ada itunya, itu yang paling penting buat ngasih tahu orang-orang sekitar dan membagikan momen bahagia gitu saja. Terus masalah apa ngundang atau enggaknya itu nggak wajib tuh. Iya sih. Ya, itu mengurangi budget sih. Betul. Sangat mengurangi budget. Tapi aku punya fun fact dari kakakku. Iya sih, dia jatuh milenial apa Gen Z ya? Mungkin awal-awal Gen Z apa milenial mungkin ada ya. Nah, pokoknya masih 99 masih. Ya itulah mungkin. Aku lupa des 99 apa 2000 ya? Masih Gen Z. Masih Gen Z ya? Gen Z itu mulai dari 97. 97. Dia nggak ingat Aku semuanya. lupa dia milenial apa Gen Z lah. Milenial akhir kalau Gen Z awal lah. Oke. Waktu itu kan dia punya kakak lagi. Nah kakaknya tuh pengen nikah tuh biasa aja kayak KUA, kayak yang ya Simple lah. aja karena ya after marriage kan yang lebih danger kan, maksudnya kayak lebih penting dan lebih bahaya kan. Urgensinya kan Urgensinya kan banyak di sana belum beli barang-barang perabotan segala macam. Tapi adanya tuh menentang hal itu. adanya cowok cewek Cewek dua-duanya. Adanya menentang. Dia bilang gini, lu goblok kan tolol sih. Lu tahu nggak kalau nikah ini tuh bukan pernikahan lu doang, lu dan cowok lu. Ini tuh dua keluarga. Kalau lu nikahnya KUA, yang bakal malu itu nggak cuma lu doang, tapi sekeluarga bakal malu. Abang lu menanggung malu. Soalnya orang ngomong ya kan gimana mbak? Pasti paling nanggung malu berapa sih? Paling sebulan 2 bulan, atau paling setahun. Habis itu udah lupain aja kan.
Toh habis itu juga nggak ada yang peduli juga sama pernikahan setelahnya kan. Nggak ngasih makan juga kan orang-orang. Still, ya nggak bisa gitu lah. Emang waktu itu pernah ada satu momen di mana pernikahan saudaraku biasa aja, jadi bahan omongan, diomongin satu keluarga. Aduh, Asli, keterlaluan. Asli, aku ngomong kayak, oh gini, karena aku nggak tahu ternyata belakangnya kayak begitu. Ternyata dia yang tahu belakangnya kayak gitu kayak. Ya lu lihat aja kemarin waktu pas dia nikah, malah pikir nggak diomongin habis-habisan. Ya udah sih, orang lain kan nggak ikut nyumbang ya, yang merasakan juga kan si pengantin. Jadi kenapa kalau bisa kita mengalokasikan dana dengan baik setelah menikah, kenapa harus menghabiskannya pada saat hari H gitu? Masa sampai 100 juta sih gila juga sih misalnya. Iya kan, gila kan, maksudnya kayak padahal nikah simpel tuh banyak loh, kayak ya udah kamu cuma kobil tuh nikah itu udah sah, ya sudah. Tapi boleh nggak sih misalkan kayak nikah terus si teman-teman orang tua nih nggak bisa diajak gitu? Boleh lah anjir. Bener lah sebenarnya, boleh aja kan pernikahanmu anjir. Iya kan. Kan biasanya kan ya kan teman kita tuh yang lebih sedikit dibanding malah bayangan teman-teman orang tua itu kan. Iya kan. Justru menurutku lebih sakral tuh ketika dinikmati sama sedikit orang saja sih. Iya. Kayak asik aja, bisa vibing aja si pengantin ini. Kecuali kayak Crazy Rich Surabaya kemarin gitu kan. Itu beda lagi. Oh itu mah itu beda lagi kan. kolega. Iya itu kolega itu. Kolega anjir. Itu beda lagi. Beda lagi. Mereka punya duit ya udah suka mereka mau ngapain anjay. Itu kayak simpel biasanya kayak si oke sih outdoor gitu kan. Oke. Terus nikah yang kayak Di hutan. enggak ada. Anjir. Enggak ada Tarzan lu anjing. Enggak ada Tarzannya enggak nikah anjing. Tarzan nikah enggak sih? Enggak lah anjir. Emang ada penghulu di tengah hutan? Kan nggak pakai penghulu, mereka bukan muslim anjay. Kalau Ya kan ada pendeta. Kan ada pendeta gila. ya benar, tapi Emangnya pendeta ada di hutan anjir? Kan diundang. Kan diundang. Tolong. Kan diundang. Tapi dari film Tarzan aku mikir dah. Sebenarnya manusia itu kan Tarzan itu kan manusia kan. Cuma karena dirawat sama gorila jadi dia kayak gorila. Terus. Maksudnya kayaknya manusia itu kan berkembang aja. Jadi siapa yang dilihat pertama dia kan kayak gitu. Jadi kalau misalkan bisa nggak manusia terus ketemu sama paus, jadi paus, sih gitu loh. Tapi dia organnya tetap fungsinya manusia, nggak bisa kalau Nggak bisa adaptasi, dipaksain. Iya, tetap bisa adaptasi. Mungkin bisa berenang atau menyelam lebih lama daripada manusia sebelumnya. Manusia pada normalnya, tapi iya fungsi organ paru-paru ya tetap paru-paru anjir, keisian apa itu namanya? Si udara, oksigen. Bayangin, kamu diasuh sama paus tuh. Emang anjing cuma anjing. Nabi siapa yang dimakan Nabi Yunus. Nabi. Haji Yunus. Bukan. Dos pemikul lagi. Tanyain coba. Pak pernah ketelan paus gak? Tapi perutnya kayak paus nih. Astagfirullah. Pak Yunus, mahasiswanya Pak Yunus. Ini Pak Michael Pak. Belendung aja. Ini kalau Kayak polisi dong. iya di kalau aja gitu sampai ngurus gitu. Yes. Ya makasih ya buat semua ya sampai ngurus perut. Amat ya. Congrats ya Pak, udah 9 bulan tuh. Iya kamu bayangin aja kamu diasuh sama paus tuh. Paru-parumu kemasukan air. Mati nggak? Kayak mati pas bayi. Ya udah, itu logik anjir. Mati ya. Tapi kalau misalnya dimakan sama burung, terus dia di rawat sama burung gimana? Kalau burung gagak masih bisa. Ya elang. Anjir lucu banget anjir. Sumpah anjir enggak suka aku anjir. Mati anjir tuh kan bikin anak orang mati lukel. Kelompok dah. Michael. Kenapa harus kel sih? Mike. Mic lah, mikrofon. Tapi aku bingung dah sama orang-orang di sini dah. Kenapa? Kayak misalkan atas nama siapa Michael, nanti sama dia jadi Michael, kalau enggak Michelle. Ya paling sering kan Michelle. Jadi Kan? Michelle. Ya waktu kita makan di ayam mana tuh? Jadi Michelle. Michael anjir. Atas nama Michelle. Michelle siapa dah? Michael. Emang jarang ya orang sini namanya Michael ya? Jarang sih. Kecuali di Surabaya Barat kayaknya. Iya benar-benar. Paling Surabaya Barat juga namanya Kevin. Iya sih, mentok-mentok Kevin sih. Makanya Budi Speed itu. Budi Speed anjir. Aku harus sholat dulu nih.
Oke, kita Kamu sudahi. sholat nggak? Kita sudah. Laskar. Terima kasih untuk Enggak, makasih Pol. Terima kasih undangannya gitu ya. terima kasih sudah Hadir. datang hadir hari ini. Jadi kita sudahi dulu ya. Iya. Oke, gue Michael pamit. Gue Laskar pamit. Gua Pelangi pamit juga. Oke, Bye. sudah. Bye.